Bolehkah kita beri tepuk tangan lagi buat Tuhan? Iya. Saya rasanya nggak pingin bicara, saudara. Pinginnya kita nyembah Tuhan lah ya. Hanya kita dibatasi waktu. Tapi mungkin nanti Pak Budiman dan teman-teman akan sediakan satu waktu untuk kita sama-sama bisa menyembah Tuhan dengan bebas, saudara. Amin. Kita nggak kepikiran ada mau pulang, ada acara apa nanti siang ini, ya. Tapi kita bebas hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, saya mengajak kita membaca di dalam firman Tuhan ayat-ayat yang tidak asing buat kita, tapi biarlah pagi hari ini kita mendengarnya, kita merenungkannya, dan kita sungguh mau hidup di dalamnya. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, nanti Bapak Ibu bisa baca seluruh pasal ini sepenuhnya. Tapi ini ada satu perjalanan Yesus yang kalau dipikir sepertinya sengaja gitu ya, atau kebetulan. Tapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan dalam perjalanan Yesus menuju Samaria, saudaraku. Dia mau ke Yerusalem tapi dia lewati Samaria. Dan dia berjumpa dengan seorang perempuan, seorang wanita yang kalau kita baca kisahnya, ya dia pernah menikah 5 kali. Dan pria yang sekarang ada bersama dia bukan suaminya. Ya, banyak tafsiran lah ya, bisa itu mungkin papanya, kakaknya, adiknya, saudara laki-lakinya lah. Atau kalau mungkin juga ya dia memang kumpul kebo ya, kita nggak tahu. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata dia sudah menikah 5 kali dan yang sekarang ada bersama dia bukan suaminya. Tapi saudaraku, pembicaraan itu kemudian melanjut kepada air hidup. Ya, dia sungguh punya kehausan untuk menerima air hidup yang dia cari selama ini, saudaraku. Karena apa yang dia dapatkan di dunia ini, saudaraku, semuanya tidak memuaskan dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menemukan solusi. Dia menemukan jalan yang untuk dia boleh menerima kepuasan yang sesungguhnya. Saudaraku, lalu kemudian pembicaraan itu berlanjut. Nah, ini yang kita mau sama-sama renungkan pagi hari ini. Ya, kemudian lanjut kepada soal ibadah atau masalah menyembah, persoalan berdoa, saudaraku. Nah, di dalam ayat yang ke-20-nya, Yohanes 4 ayat yang ke-20, perempuan ini berkata kepada Yesus, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Ya, gunung ini adalah Gunung Gerisim. Kalau nanti Bapak Ibu membaca di dalam kitab Keluaran, Gunung Gerisim itulah gunung yang dimana Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau nanti mereka sampai di Kanaan, ada Gunung Gerisim, di situ mereka harus berdiri, ya ada 6 suku yang berdiri di situ untuk memberkati bangsa Israel. Dan ada satu gunung yang lain, Gunung Ebal, adalah gunung yang juga di situ mereka harus melepaskan kutuk kalau ada kesalahan, saudaraku. Nah, perempuan ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Saudaraku, Samaria itu sebetulnya adalah ibu kota dari kerajaan utara. 10 suku yang memisahkan diri ke utara dan ibu kota mereka itu adalah Samaria. Tapi kemudian mereka ada perkawinan campur sehingga saudaraku, ada penyembahan-penyembahan yang lain yang seharusnya mereka hanya menyembah kepada Tuhan. Ya. Lalu, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, pada masa itu memang Yerusalem menjadi pusat penyembahan bagi bangsa Yahudi. Ya, setiap tahun mereka 3 kali harus ke Yerusalem yang membawa persembahan di sana. Ya, Yerusalem boleh dikatakan seperti kiblat. Ya, kalau Bapak Ibu juga baca di dalam kitab Daniel, bagaimana Daniel setiap hari berdoa 3 kali sehari dan selalu berdoanya itu menghadap ke Yerusalem. Ya, dia punya balkon itu menghadap ke Yerusalem, kiblat, ya itu yang disebut kiblat. Ya. Tetapi kemudian Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya.
Lalu ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dari ketiga ayat ini saudaraku ada beberapa hal penting buat kita. Yang pertama, saudaraku menyembah tidak bergantung kepada tempat. Kalau orang Samaria menyembah di gunung, orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Tapi Yesus berkata, akan tiba saatnya tidak lagi orang menyembah di Yerusalem atau di gunung. Dan hari ini masih ada banyak saudaraku orang yang menyembah di tempat-tempat tertentu, ya di gunung, akan di pohon saudaraku. Nah, tetapi Tuhan mau berkata di sini bahwa menyembah Tuhan tidak terbatas dengan tempat. Ada orang pernah berkata sama saya, Pak, kenapa ya kalau saya di ibadah seperti ini saya bisa nyembah Tuhan, tapi kalau di rumah saya nggak bisa. Ya, berarti ada sesuatu yang belum benar, saudaraku, yang belum dia pahami, bahwa menyembah Tuhan itu tidak bergantung kepada tempat. Ya, di mana saja, ya nanti kita akan lihat ayatnya. Tapi ini kebenaran yang kita harus pahami, bahwa kita bisa menyembah Tuhan tidak terbatas tempat. Amin. Ya, karena tiba saatnya katanya orang tidak lagi menyembah di atas gunung atau di Yerusalem. Lalu ayat yang ke-22 ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kebenaran yang kedua yang kita harus pahami dan miliki adalah kita menyembah karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Amin, saudara. Kalau kita berkata bahwa Allah dia maha kuasa, benarkah kita mengenal dia sebagai Allah yang maha kuasa? Itu bisa terlihat atau bisa teruji ketika kita punya persoalan, ketika kita menghadapi satu persoalan. Siapa yang kita cari? Allahkah yang pertama kali kita cari? Ataukah seseorang yang kita cari? Menyembah karena kita mengenal siapa dia yang kita sembah. Saudaraku, Tuhan mau apa yang kita lakukan kepada dia karena kita mengenal dia. Ya, dikatakan dalam ayat 22 ini, kamu menyembah. Nah, saya ingin ungkapkan sedikit tentang kata menyembah di sini. Karena Yesus memakai kata proskuneo. Ya, kata proskuneo itu artinya begini, seperti seekor anjing yang menjilat tuannya. Ya. Kalau Bapak Ibu yang punya anjing, ya, atau pernah ngelihat datang ke satu rumah ada anjing, biasanya begitu tuannya datang kan ya, senang dia ya, datangin lompat-lompat, dia ngejilat-jilat tuannya. Ada teman saya bercanda begini katanya, kalau mau tahu tuan rumah ya yang punya anjing itu baik atau tidak baik, lihat dari anjingnya. Artinya kalau kita datang anjingnya ekornya goyang-goyang, nah itu artinya tuannya baik. Tapi kalau tuan datang anjing ekornya ke belakang, tuannya ya gak baik ya. Ya itu bercandaan saudaraku. Tapi Yesus pakai kata proskuneo yang artinya itu seperti seekor anjing yang menjilat tuannya. Ya begitu dekatnya, begitu senangnya anjing itu dengan tuannya saudara. Dan memang anjing ini salah satu binatang yang saya nggak tahu saudaraku, Tuhan ciptakan dengan insting yang begitu luar biasa, begitu dekat dengan kita saudaraku. Ya, sampai ada beberapa cerita tentang anjing yang begitu setia dengan tuannya. Ya, apa tuh? Kita apa? Hachiko, ya, sampai dibikin filmnya, ada patungnya saudaraku. Padahal menurut ceritanya dia hanya 1,5 tahun dengan tuannya. Tapi sejak tuannya meninggal, sampai dia meninggal itu 10 tahun. Dia tiap hari bolak-balik dari rumah ke stasiun, dia tunggu tuannya pulang. Ada lagi anjing yang lain. Saudara, nah, Yesus menggambarkan kita ketika menyembah. Tuhan nggak bilang kita seperti anjing saudaraku. Tapi menyembah dia itu dengan penuh
saudaraku, kesukaan, penuh gairah, ya penuh cinta. Amin. Nyembah dia dengan segenap hati. Karena penyembahan itu adalah ekspresi dari cinta kita kepada Tuhan. Seperti seekor anjing kepada tuannya dengan mencium, melompat. Wah, saudaraku. Ya. Tuhan mau kita seperti itu, saudara. Ya, dengan dia, saudaraku, betul-betul kita mengekspresikan cinta kita. Firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Artinya seluruh hidup kita harus, saudaraku, kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Mari kita akan lihat lebih lanjut ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saatnya sudah tiba. Saudaraku, menunjukkan tentang tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tujuan Yesus menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Tujuan Yesus yang memulihkan kita adalah bukan hanya nanti kita akan masuk surga, saudaraku. Tapi selama kita hidup di bumi ini, kita menjadi penyembah yang benar. Kita menyembah Bapa sebagai penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ibrani berkata, hanya oleh darah Yesus, ya, hanya oleh darah Yesus kita beroleh jalan yang hidup dan baru untuk masuk ke tempat kudusnya. Artinya, Bapak Ibu, untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan benar, hanya satu jalan, melalui Yesus. Itu sebabnya setiap orang yang mau menyembah Bapa sebagai penyembah benar, harus mengalami kelahiran baru. Harus mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Saudaraku, tanpa pertobatan, tanpa kita mengalami kelahiran baru, kita nggak bisa menyembah dia. Kita nggak bisa berjumpa dengan dia, walaupun kita bisa bernyanyi. Ya, bukalah mata hatiku. Tuhan nggak bisa melakukan apa-apa kalau hati kita belum benar. Itu sebabnya Yesus juga berkata begini, kalau kamu datang mempersembahkan sesuatu, lalu kamu teringat ada seseorang, ada saudaramu yang punya sesuatu dengan saudara. Yesus bilang apa? Tinggalkan dululah persembahan itu, berdamai dululah dengan dia, membereskan dulu dengan dia. Artinya Tuhan mau, saudaraku, seluruh hidup kita benar di hadapan dia. Seluruh hidup kita sungguh-sungguh bersih di hadapan dia. Karena dia Allah yang kudus, dia hanya bisa bersekutu juga dengan orang yang kudus. Amin. Amin. Jadi saudaraku, ya, kita harus setiap waktu, saudaraku, memeriksa hati kita. Karena penyembahan juga bukan hanya 2 jam di dalam ibadah seperti ini. Tapi penyembahan itu adalah hari-hari hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam perjalanan. Ya, bagaimana, saudaraku, sikap kita sebagai seorang penyembah yang benar. Bahwa hidup kita itu memuliakan dia. Ya. Nah, dikatakan di sini bahwa penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab penyembah yang demikianlah yang Bapa kehendaki. Dalam terjemahan lain dikatakan Bapa mencari. Ya, Bapa mencari dengan sungguh-sungguh penyembah yang benar. Itu berarti bahwa, saudaraku, ada penyembah yang tidak benar. Amin. Bapa mencari, itu berarti dia kehilangan penyembah yang benar.
Dan sesungguhnya kita ini diciptakan dari semula dengan sebuah tujuan ini. Kita menyembah Dia, kita bersekutu dengan Dia. Tapi dosa telah merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Sebabnya Yesus harus datang supaya kita yang percaya kepada Dia, dosa-dosa kita diampuni dan kita dilayakan untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan secara lahiriah. Secara lahiriah itu adalah ekspresi, saudara. Tapi menyembahnya harus dengan roh, dalam roh. Artinya roh kitalah yang, saudaraku, hakikat manusia kitalah yang harusnya mengendalikan kita untuk menyembah Dia. Ya. Bukan hanya, saudaraku, dalam roh, tapi harus juga dalam kebenaran. Roh dan kebenaran. Ya, ada orang yang menyembah dalam roh. Ya, salah satu ekspresinya berbahasa roh. Syiralabas, syandarabas. Tapi pikirannya kemana-mana. Ya. Tapi saudaraku, ya, dia masih tetap habis ibadah, dia lakukan dosa, saudara. Itu tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Juga tidak hanya menyembah dalam kebenaran. Ia hanya menyanyikan, ya Tuhan Engkau baik. Betul, Tuhan baik, amin. Engkau kudus, betul, Engkau kudus. Tapi harus dalam roh, artinya hidup kita juga harus sesuai dengan apa yang kita. Ya. Dalam roh dan kebenaran. Ya. Kebenaran di sini aletheia, artinya kita menyembah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita menyembah sesuai juga dengan apa yang kita hidupi. Itu sebabnya perlu, saudaraku, Bapak Ibu, untuk kita setiap hari membangun manusia roh kita. Ya. Tanpa kita membangun manusia roh kita nggak bisa terus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kita harus mulai setiap hari membangun manusia roh kita. Ya, melalui doa, melalui juga bisa dengan berpuasa, saudara. Dan juga 4M, ya, saudaraku, masih setia 4M, ya, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Barulah kita bisa membagikannya melalui kesaksian hidup kita. Ya. Menyembah, saudaraku, kalau dalam perjanjian lama, mereka harus membawa sesuatu kepada Tuhan. Apakah itu domba, apakah itu lembu, ataukah itu seekor burung. Ya, ada sesuatu yang mereka harus dibawa kepada Tuhan. Saudaraku, sebagai persembahan untuk korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan sebagainya. Tetapi dalam perjanjian baru, di mana kita hidup hari ini, sejak Yesus datang, penyembahan, saudaraku, yang benar, bukan lagi membawa domba, lembu, tapi hidup kita. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang benar. Itulah penyembahan yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ya. Yang hidup, saudaraku, sehat. Ya. Saudaraku, jangan ada orang katanya, ya lagi sui-sui. Begitu betul Pak Jali ya, sui-sui. Lagi ganteng-gantengnya, lagi cakep-cakepnya. Wah, dia mah hidupnya di night club, di klub malam. Udah pian sui, baru Tuhan, inilah hidupku bagimu. Malaikat Tuhan berkata, telat bro. Ya. Justru lagi kita hidup sepenuhnya sehat, kita berikan buat Tuhan, amin. Ya, hidup kudus. Ya. Hari kita mau terus membersihkan hidup kita supaya kita boleh menjadi penyembahnya yang benar. Haleluya. Ya, bahwa penyembahan adalah sebuah hubungan relasi kita dengan Tuhan. Dan
Tuhan rindu saudaraku untuk terus bersekutu dengan kita. Dia sungguh mencari kita. Apakah kita juga punya kerinduan selalu dekat dengan Dia? Ya, apakah kita juga punya kerinduan untuk selalu ingin dekat dengan Dia? Ada lagu berkata begini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Kapan? Selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Apa? Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan, oh ku rindu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Boleh katakan lagi, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama, sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Bapak juga berkata, aku juga ingin bersekutu dengan Engkau selamanya. Haleluya. Thank you Lord. Amen. Saya rindu Bapak Ibu sepulang dari tempat ini, Bapak Ibu bisa terus menyembah Tuhan. Di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, terus sembah Dia. Karena Dia mencari kita. Dia bukan cari penyembahan kita. Ya, Dia bukan mencari suara kita, Dia bukan mencari, bukan keahlian kita main musik, tapi Dia mencari pribadi kita. Amin. Jadi walaupun mungkin Bapak Ibu suaranya gak sebagus Pak Budiman, ya, nah apa saja katanya fals, tapi yang Tuhan cari hati kita. Amin. Hati kita yang seutuhnya kepada Tuhan itu yang Dia cari. Jadi biar kita terus membawa hidup kita, ya, terus mendekat kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Nah, kita boleh mempersiapkan juga persembahan pagi hari ini, ya, buat Bapak Ibu yang mau mempersembahkan lewat transfer, Chris bisa lihat di belakang, di depan Bapak Ibu itu, di belakang bangku itu ada
kris yang Bapak Ibu bisa sembahkan. Bapak Ibu yang sudah siapkan dari rumah, nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu bisa juga serahkan, masukkan ke dalam kotak di sana. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya mau menyambut dulu kalau ada Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali mungkin beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Bolehkah lambaikan tangannya? Ada? Oke, kita semua udah ada bersama-sama di tempat ini ya. Biar kita boleh terus menjadi saksi, menjadi terang, menjadi juga berkat buat saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita. Hari Selasa, saudaraku, masih ada SPI, ya, sekolah pemberitaan Injil, ya. Minggu lalu sudah dimulai. Kalau saudara masih mau ingin ikut, boleh ikutlah, supaya saudara diperlengkapi. Bagaimana saudara boleh memberitakan Injil, ya, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka pun boleh diselamatkan dan juga menjadi penyembah Tuhan seperti kita hari ini. Saya jemput Bapak Ibu, kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan nyanyikan satu pujian lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Ku ingin mencintai Engkau Yesus lebih dari segalanya. Hal yang ku rindukan, Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. satu Hal hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi ku rindukan, Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, Yesus. lebih dalam Oh Tuhan, ku rindukan, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku
Kiranya Engkau berkenan Tuhan mendengar dan menerima pujian kami ini. Kiranya Engkau berkenan Tuhan menerima kerinduan kami, keinginan kami untuk selalu dekat kepadamu Bapa, selalu melekat kepadamu. Tuhan, kami sungguh rindu mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mencintai Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami, penebus kami, penyelamat kami. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan supaya kami juga boleh mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini Engkau meneguhkan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang benar Bapak, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, membawa kami semakin hari semakin Tuhan intim dengan Engkau. Semakin hari Tuhan kami semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang melalui online. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati, kasih-Mu mengalir Tuhan, mengikat, menyatukan, menyempurnakan setiap rumah tangga Tuhan. Hubungan suami istri semakin indah dalam Tuhan. Hubungan orang tua dan anak, kakak dan adik semakin indah Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang murni itu menyatukan dan menyempurnakan. Dan juga Tuhan, kami bersama dengan komunitas-komunitas kami, baik komunitas sepakat, komunitas sel, Tuhan kami semakin sehati sepikir, kami semakin saling mengasihi. Bapak, kami semakin saling menolong, saling memperhatikan Tuhan, saling membangun Tuhan, saling menasihati satu dengan lain. Supaya kami terus sama-sama terus bertumbuh serupa segambar dengan Engkau. Juga Tuhan di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami, Tuhan berkati setiap kami. Biar apa yang Tuhan kami umat-Mu kerjakan, kami usahakan, semuanya berkenan memuliakan Tuhan. Semuanya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan-Mu. Semua yang kami kerjakan, usahakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Apa yang kami perbuat, apa yang kami perkatakan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Supaya nama Tuhan saja yang kami muliakan. Terima kasih Bapak. Engkau berkati sekolah anak-anak kami. Tuhan kalau mereka khususnya juga yang ada di dalam Tuhan kelas 9 dan kelas 12 Tuhan. Juga kelas 6 yang mereka sedang persiapkan diri untuk menyelesaikan ujian akhir. Bapa memberkati mereka. Tuhan Bapa memberikan akal budi yang sempurna. Tuhan memberikan kecerdasan, kepandaian, hikmat Tuhan. Oh, otak yang sempurna Tuhan. Memori yang sempurna untuk menyimpan semua pengetahuan, pelajaran-pelajaran mereka sudah pelajari selama ini. Dan itulah menjadi bekal bagi mereka menyelesaikan ujian akhir nanti Tuhan dengan baik, bahkan menjadi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati anak-anak kami, biar mereka terus bergairah, semangat Tuhan untuk belajar, mempersiapkan semua yang Tuhan Engkau berkati ini. Terima kasih Bapak, semua pelayanan-pelayanan yang Tuhan juga percayakan kepada kami, itu kami lakukan sepanjang minggu mendatang. Dimanapun Tuhan kami berada, Tuhan pengurapan-Mu yang mengalir, kasih karunia-Mu mengalir Tuhan. Sehingga setiap orang yang kami layani, Tuhan berkati mereka berjumpa dengan Engkau Tuhan dan mengalami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan baik buat kami semua. Haleluya. Mari terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Penyertaannya senantiasa kepadamu sampai pada akhir zaman. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kekuatan dan kuasa Roh Kudus melimpah dalam setiap hidup. Dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.